Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pejuang subuh Masjid Pondok Indah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berjumpa dengan guru kita, Bapak Ustadz Dr. Andes Uci Armisi. Bapak Uci, Iya, Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa saat nanti kita akan adakan classical training online yang dimana topik pada training nanti adalah kajian bedah Iqra, langkah mudah, tahsin dan tilawah Al-Quran. Iya, Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada Bapak-bapak Ibu jamaah lain tadi manfaat daripada training yang Bapak akan sampaikan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang manfaat bedah Iqra. Dalam buku Iqra ini, pertama saya menyampaikan bahwa buku Iqra ini adalah untuk semua umur. Jangan salah itu, bahwa buku Iqra itu untuk semua umur. Yang kedua, bahwa Iqra itu adalah cara cepat belajar membaca Al-Quran dengan baik. Bagaimana membaca satu not, dua not, bagaimana membaca tasdid, bagaimana membaca qalqalah, ada ifa, ada idgham. Nah, selama ini yang saya hadapi banyak para jamaah yang masih banyak kesulitan dalam membaca tersebut. Mungkin bisa jadi ketika dia belajar membaca tidak sedetail cara Iqra. Umpamanya peserta belum bisa membaca dengan baik, sudah ada lagunya. Nah, itu lagu kadang-kadang yang pendek jadi panjang, yang panjang malah jadi pendek. Nah, itu kesalahan fatal sebenarnya dalam soal membaca Al-Quran. Karena begitu panjang itu sudah rubah arti. Saya kira insya Allah ini dengan belajar bedah metode Iqra ini, kesalahan-kesalahan itu akan diminimalisir. Oleh karena itu, sayang kalau para hadirin jamaah kalau tidak ikut. Terima kasih. Apabila telah menyelesaikan training pada session ini, yaitu bedah Iqra, mungkin Bapak ada rencana ke depannya apa lagi, Pak? Baik, Pak Haji Edi, saya kira sebenarnya kewajiban kita terhadap Al-Quran ini paling tidak ada tiga. Paling tidak ada tiga. Satu, membaca. Yang kedua adalah menulis. Yang ketiga adalah menterjemah. Oleh karena itu, kalau kita baru belajar membaca itu sebenarnya baru tangga pertama. Tangga kedua menulis, dan tangga ketiga adalah kita bisa menterjemahkan Al-Quran sehingga Al-Quran benar-benar jadi petunjuk dalam kehidupan kita. Saya kira itu, Pak. Baik. Mungkin tambah satu lagi, terakhir mendakwahkan ya, Pak ya. Terakhir ya. Nah, kemudian mungkin salah satu tips nanti para jamaah itu dengan dapat membaca Al-Quran dengan tartil, mungkin kiat-kiat apa, Pak, yang bisa untuk disampaikan kepada jamaah, Pak? Kiat bagaimana bisa lancar dalam membaca Al-Quran. Pertama, memang harus kita sering latihan. Yang kedua, jangan lupa cara membaca Al-Quran itu memang harus ada guru, harus muwajahah, harus ada talaki. Kalau enggak, bisa jadi kesalahan kita tidak ada yang betulkan, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang membetulkan apakah bacaan kita sudah benar apa belum. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan para jamaah sekalian untuk terus berlatih dan harus ada pembimbing kita. Saya kira itu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Uci, dan kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang pada hari ini insya Allah nanti adakan opening ceremony yang akan langsung disambut oleh Bapak Ketua kita, Bapak Rudi. Dan pada kesempatan ini juga kami atas nama manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, selamat untuk mengikuti classical training bedah Iqra, langkah mudah untuk tahsin dan tilawah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hajah Trisna Sailan, peserta bedah Iqra, langkah mudah tahsin dan tilawah Al-Quran.
Dengan ini ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang telah menyelenggarakan training singkat bedah Iqra ini. Khususnya kepada Ustadz kami Bapak Kiai Haji Uci Armisi yang sangat super sabar membimbing kami, yang sudah rata-rata agak lambat daya tangkapnya karena faktor tentunya. Dan juga kepada Bapak Edi Cahyono yang luar biasa perhatian dan keseriusan beliau menangani semua hal selama kursus singkat ini. Dan juga tidak ketinggalan kami mengucapkan terima kasih kepada para musyrif yang baik-baik dan tekun dalam menilai PR kami, juga kepada Bapak Ketua Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, tak ketinggalan juga Bapak Syahid dan teman-teman dan seluruh tim yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami puas sekali dengan kursus singkat ini Bapak-bapak, meskipun waktunya singkat, tetapi secara garis besar kami sudah memahami pengetahuan dasar yang harus kita kuasai dalam membaca Al-Quran. Dengan latihan-latihan lebih rutin dan intensif, apalagi jika ada kelas lanjutan setelah ini, akan lebih bagus lagi hasilnya. Sekali lagi, bravo kepada pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Maju terus dalam dakwahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan bapak-bapak semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ai Mendeng. Di sini kebetulan bersama Pak Ustadz Kiai Haji RSI Armisi. Beliau ini adalah mengajarkan mengenai kajian bedah Iqra. Buat teman-teman milenial, khususnya bapak-bapak milenial juga yang ingin belajar membaca Al-Quran dengan betul, mudah, itu bisa belajar kontak me. Nanti insya Allah langsung diberikan materi pelajaran, kajian Pak ya, pembahasan bersama Kiai Haji Uci. Jadi monggo Pak, mungkin ada yang mau disampaikan mengenai metode itu. Metode ini sebenarnya sudah sangat teruji karena bukan hanya di Indonesia tapi juga di beberapa negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura juga memakai metode Iqra ini. Dan Iqra ini bukan hanya untuk anak-anak sebenarnya, untuk semua usia. Semua usia ya? Semua usia Pak. Dari anak-anak, remaja, dan bapak-bapak. Dan ini semua usia. Semua usia. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari Al-Quran sesuai dengan kayak aturan panjang pendeknya itu Pak Ustaz? Iya. Karena memang itu adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita cara membaca Al-Quran itu seperti itu. Karena begitu kita rubah panjang pendeknya, maka rubah pula lah mananya. Artinya udah beda. Artinya juga rubah. Walaupun sedikit kata. Walaupun sedikit itu pasti rubah mananya. Jadi teman-teman, saya juga masih belajar. Dan semuanya yang ingin belajar memperbaiki bacaan dari Al-Quran, silahkan kontak kami dari Pejuang Subuh. Kami mengadakan training seperti ini, insya Allah rutin. Jadi silahkan daftar dan kita akan memberikan informasi lebih lanjut. Terima kasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن
bacaan umat beriman menjadi pelajaran meraih kemajuan. Al-Quran kebenaran, petunjuk dari Tuhan, menjadi tuntunan meraih kesuksesan.